Selamat siang Bu, perkenalkan nama saya Narosi Simamura dengan NIM 0320210005 dari Prodi S1 Keperawatan. Di sini saya ingin menjelaskan anatomi fisiologi sistem muskuloskeletal. Sistem muskuloskeletal adalah sistem yang terdiri dari otot, jaringan ikat, saraf, serta tulang dan sendi. Komponen utama muskuloskeletal adalah jaringan ikat. Yang pertama, tulang atau skelet. Bagian-bagian utama tulang rangka yaitu yang pertama tulang rangka, di mana tulang rangka orang dewasa terdiri atas 206 tulang. Tulang adalah jaringan hidup yang akan suplai saraf dan darah. Fungsi utama tulang rangka adalah 1. Sebagai kerangka, 2. Untuk memberikan suatu sistem pengungkit yang digerakkan oleh kerja otot-otot yang melekat pada tulang seseorang. Yang ketiga, sebagai reservoir kalsium, fosfor, natrium, dan elemen-elemen lainnya. Yang keempat, untuk menghasilkan sel-sel darah merah dan putih dan trombosit dalam sumsum merah tulang tertentu. Yang kedua yaitu sendi. Sendi atau artikulasi adalah tempat pertemuan dua atau lebih tulang. Jenis-jenisnya: 1. Sendi fibrosa atau sinetroidal, merupakan sendi yang tidak dapat bergerak. Yang kedua, sendi kartilaginosa, bisa bergerak sedikit bebas. Yang ketiga, sendi sinovial, yang memungkinkan gerak bebas. Yang ketiga, otot rangka. Otot rangka merupakan setengah dari berat badan orang dewasa. Anatomi dan fisiologi sistem muskuloskeletal. Yang 1. Bagian skeleton hand atau kepala. Yang pertama adalah frontal. Yang ini di mana frontal ini berbentuk pipi yang fungsi utamanya dari tulang ini adalah untuk melindungi otak sekaligus menopang struktur kepala termasuk rongga hidung dan mata. Parietal atau tulang ubun-ubun merupakan tulang yang berjumlah 2, letaknya di kedua sisi kepala dan menyatu di tengah-tengah dan tepatnya di belakang tulang frontal. Fungsinya untuk membentuk selubung bulat yang kuat di atas bagian otak. Yang ini tulang parietal. Yang ketiga, temporal atau tulang pelipis. Tulang ini juga berjumlah 2, fungsinya membentuk struktur tengkorak dan melindungi otak besar. Tulang ini juga terhubung dengan otot-otot yang penting, termasuk otot yang mendukung gerakan mengunyah dan menelan. Yang ini dia otak temporal. Oksipital atau tulang kepala belakang, berbentuk pipih, terletak di belakang dari tengkorak, berfungsi untuk melindungi bagian otak yang memproses penglihatan dan berperan dalam mengatur pergerakan dan keseimbangan tubuh. Yang ini dia oksipital. Sphenoid atau tulang baji. Tulang ini terletak di bawah tulang frontal, berfungsi untuk melindungi struktur otak dan saraf. Yang ini dia sphenoid. Masuk ke bagian-bagian tulang wajah. Yang pertama, zygomaticus. Yang ini di mana tulang ini berbentuk seperti persegi panjang dan terletak tepat di bawah kedua mata. Fungsinya untuk menyatukan tulang wajah dan melindungi arteri, saraf, vena, dan organ di bawahnya. Yang kedua, maksila. Yang ini berfungsi untuk menegaskan bentuk wajah, tempat tumbuhnya gigi atas, dan mendukung proses mengunyah dan berbicara. Selanjutnya, mandibula. Yang ini adalah tulang rahang bawah yang terletak di bagian bawah tengkorak. Fungsinya membentuk bagian bawah tengkorak, tempat menempelnya gigi bawah, serta membantu pergerakan mulut. Ya, selanjutnya, lakrimal. Yang ini bagian mata. Fungsinya sebagai bagian dari sistem reproduksi air mata yang terletak di rongga mata. Selanjutnya adalah nasal. Yang ini nasal atau tulang hidung yang fungsinya untuk mengikat tulang rawan yang membentuk kontur hidung Kita masuk ke anggota gerak atas. Yang pertama, klavikula atau tulang selangka. Yang ini
terletak di kanan dan kiri dada bagian atas di bawah leher. Fungsinya yaitu menopang lengan agar tidak bergerak secara leluasa. Yang kedua, humerus atau tulang lengan atas. Yang ini tempat melekatnya banyak otot penting sekaligus mendukung pergelangan lengan. Selanjutnya itu ulna atau tulang hasta. Yang ini di mana tulang ini membentuk struktur lengan bawah, membantu rotasi pergelangan tangan, menjadi tempat melekatnya otot dan membentuk sendi siku. Selanjutnya ada radius. Yang ini memanjang dari tulang ibu jari sampai ke siku yang berfungsi untuk menghubungkan pergelangan tangan dan lengan atas. Selanjutnya ada karpal. Yang ini karpal atau tulang pergelangan tangan. Fungsinya sebagai penghubung antara tulang tangan dengan lengan bawah. Selanjutnya ada metakarpal. Yang ini atau tulang telapak tangan yang berfungsi sebagai jembatan antara pergelangan tangan dengan jari membentuk kerangka tangan. Selanjutnya ada phalanx atau tulang jari. Yang ini yang berfungsi untuk memberi struktur tulang telapak tangan pada setiap tulang jari yang mempunyai 3 tulang pembentuk. Hanya ibu jari yang memiliki 2 pembentuk. Selanjutnya kita masuk ke tulang belakang yang terdiri atas 33 tulang. Yang pertama adalah cervical atau tulang leher. Yang ini di mana tulang ini berfungsi untuk menopang kepala dan leher, mendukung untuk memutar, memiringkan dan menganggukkan kepala. Selanjutnya ada thoracis atau tulang punggung yang dari sini sampai ke sini, di mana tulang yang memberikan struktur dan menyongkong tubuh serta melindungi saraf tulang belakang. Selanjutnya lumbal atau tulang pinggang. Yang ini yaitu pelindung susunan saraf yang melintas sepanjang tulang belakang dan organ yang terdapat dalam rongga perut. Selanjutnya ada sacrum. Yang ini di mana tulang ini yang menjadi penopang tubuh pada saat berlari atau berjalan. Dan terakhir ada coccygeus atau tulang ekor. Yang ini yang berfungsi untuk menahan beban dan menjadi pusat gravitasi yang baik. Selanjutnya kita masuk ke tulang depan. Yang pertama ada sternum atau tulang dada. Yang ini yang berfungsi melindungi organ dada dari cedera karena jantung dan paru-paru yang menjadi organ dalam tubuh. Yang kedua ada costa. Yang ini di mana tulang ini terbagi menjadi 3, yang ada iga sejati. Yang ini yang kedua ada iga tidak sejati. Yang ini dan yang ketiga ada iga melayang. Yang ini. Selanjutnya kita masuk ke anggota gerak bawah. Yang pertama ada koksa atau tulang panggul. Yang ini di mana bagian bawah perut dan antara kedua tulang pinggul yang berfungsi sebagai penyangga berbagai organ dan sistem pencernaan dan reproduksi. Selanjutnya ada femur atau paha. Yang ini yang berfungsi sebagai penyangga tubuh. Selanjutnya ada lutut atau tibia, di mana yang berfungsi untuk membungkus dan melindungi sendi yang dari mana sih? Kok 2 ini? Selanjutnya ada patella atau lutut. Yang ini yang fungsinya membungkus dan melindungi sendi lutut. Dan ada juga tibia atau betis. Yang ini di mana ini berdekatan dengan tulang kering yang berfungsi untuk menstabilkan pergelangan kaki dan mendukung otot kanan bagian bawah. Dan ada juga fibula atau tulang kering. Yang ini di mana tulang ini berfungsi untuk menyangga otot yang berada pada area tungkai kaki. Dan ada juga tarsal atau pergelangan kaki. Yang ini yang berfungsi menjaga kestabilan tungkai bawah tubuh. Yang ada juga metatarsal. Yang ini yang
berfungsi untuk menahan beban dan keseimbangan sesuatu dengan permukaan. Dan terakhir ada phalanx atau tulang jari-jari kaki. Yang ini yang berfungsi sebagai penjaga keseimbangan ketika berjalan maupun berlari. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih.